senang lalu memotong kepala Markus. Cuma namanya tentara, selalu ada kesigapan. Dia berkelit, yang ketebas hanya telinganya. Oke, nyalinya. Ada lagi yang mau mengusulkan Petrus kira-kira selain nyali yang dia mau jagokan sama teman-teman yang lain apa? Ya, apa lagi? Saudara, Petrus akan bilang, bro, saya yang paling terdepan, karena saya yang paling berani. Saya yang paling berani. Ketika Yesus bilang, aku akan menderita, dia pernah katakan, Tuhan, kalau engkau akan dianiaya, aku yang terdepan. Lebih daripada itu, memang tadi contoh, ketika Yesus ditangkap, tentara kemudian datang menyerang mereka, Petrus maju, memotong telinga Markus, memotong kepala Markus yang kena telinganya. Jadi dia mengatakan itu, dan dia juga akan bajago, dia juga akan mengunggulkan dirinya dengan mengatakan begitu. Dan kalian tahu, sayalah yang pertama-tama menyatakan pengakuan tentang Yesus ketika dia bertanya, Petrus, menurutmu siapa? Kan Yesus pernah bertanya, siapakah aku menurut kamu? Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Elia. Yang lain mengatakan, engkau adalah nabi-nabi yang ada di bangsa kita. Tetapi Yesus berkata lagi, sekarang Petrus, menurut engkau sendiri siapa kamu? Maka Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah. Lalu Tuhan mengatakan kepada Petrus, sesungguhnya bukan engkau yang mengatakannya, melainkan Allah yang memberikan jawaban itu kepadamu. Karenanya di atas Petra, yaitu di atas Petrus batubara, akan diserahkan kunci surga kepadamu. Oh, ini akan dia tentukan. Ini mengapa saya yang terdepan. Yakobus, ada yang kenal dengan Yakobus? Kira-kira kalau dia bajago, kalau dia ingin mengunggulkan dirinya, apa yang dia mau bilang? Ada yang kira-kira kenal dengan Yakobus? Dia akan bilang begini, Petrus, ingat tidak, waktu kau pertama berjumpa dengan Yesus, saya yang bawa kau, ya kan? Karena memang Yesus yang pertama dijumpai oleh Yesus kan Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus. Lalu kemudian Yakobus mengajak Petrus, lalu mereka pergi menjumpai Yesus. Maka itu, bro, jangan lupakan jasa-jasa. Saya yang pertama-tama mengajak kamu bertemu dengan Yesus. Jadi saya yang pantas. Jadi Petrus selain sebagai senior punya keberanian. Lalu kata siapa? Kata si Yakobus, secara umur kau senior, tapi secara murid-murid Yesus, saya yang duluan. Saya yang lebih dulu, bahkan saya yang mengajak kamu untuk berjumpa dengan Yesus. Kemudian Yohanes kira-kira bilang apa? Ya, apa? Dia yang membaptis. Tapi ini Yohanes bukan Yohanes Pembaptis, ya kan? Ini Yohanes murid. Kalau Yohanes Pembaptis itu sebelum Yesus ya, yang akhirnya kepalanya dipenggal ya karena permintaan Herodian. Herodian ini kawin dengan Herodes. Mereka ini sepupuan. Karena itu dikritik oleh Yohanes. Karenanya Yohanes ditangkap dan dipenjarakan. Lalu kemudian pada sebuah acara pesta, menarilah anak Herodian, bukan anaknya Herodes, anak Herodian yang anak bawahan. Dan dia menari begitu memukau. Kemudian raja senang, Herodes senang, dan dia berkata, putriku yang cantik, putri bawahannya, putri agan, apa yang kau minta akan kuberikan. Maka lalu kemudian putrinya itu bukan putri tulis ya, ada putri tulis di sini. Lalu kemudian bertanya kepada mamanya, Mama, Bapak akan minta apa yang saya inginkan akan dipenuhi. Lalu kemudian Herodian mengingat kejengkelan hatinya sama Yohanes, dan dia bilang kepada anaknya, mintalah sama bapak kamu kepalanya Yohanes. Maka ketika itu disampaikan kami si Herodes, tapi apa boleh buat, karena dia sudah terlanjur buang-buangan, akhirnya harus dipenuhi. Maka kepala
murid Yesus. Saudara, murid Yesus yang namanya Yohanes akan bilang, oke, kami senior Petrus, bahkan kamu memang paling berani, dan Yakobus, kau memang berjasa, tapi saya punya kapasitas karena saya orang terdekat Yesus. Di dalam Alkitab dikatakan Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus. Dari dia akan mengundang. Lalu muncullah Yudas. Dia akan bilang begini, bro, apalah artinya senioritas, apalah artinya jasa, apalah artinya kemampuan kalau tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, kan memang Yudas ini paling pintar mengelola uang. Ya, dia pintar memanage uang, maka Yesus percaya akan dia. Saudara, dia bilang, kalaupun kalian hebat, tapi kalau tidak ada uang, ya kan, tidak ada gunanya, ya kan. Saudara, kita tahu sekarang ini uang itu pentingnya, ya kan, uang itu pentingnya, tetapi bukan segala-galanya. Ya, minggu lalu saya kutip salah satu ungkapan di YouTube, ya, with money you can buy power, but not respect. You can buy medicine, but not pure heart. Kau bisa beli segala, tapi tidak bisa untuk menyatakan kenyamanan atau sukacita. Jadi itulah pertengkaran, saudara-saudara, dan karena itu Yesus datang bertanya, apa yang kamu pertengkarkan? Lalu mereka tidak mau cerita, tapi Yesus tahu bahwa mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Karena itu Yesus menjawabnya secara langsung. Dia mengatakan, siapa yang ingin terbesar? Atau di bagian yang lain, siapa yang ingin terkemudian? Maka dia harus menjadi yang terakhir. Siapa yang ingin terhormat dalam kerajaan surga? Dia harus menjadi pelayan dari antara semuanya. Saudara-saudara, maka mereka diam sebab mereka tahu Yesus memang datang dengan sebuah prinsip utama. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jadi di gereja kita tidak bisa berjago, tidak bisa berjago. Tuhan tidak akan pandang itu. Walaupun orang akan tergabung-gabung jago dia, banyak DP duit Yesus sumbang sana sini, percuma. Tidak dipakai oleh Tuhan. Itu inti daripada firman hari ini dengan tema menjadi, ya, menjadi yang pertama dan mau melayani. Jadilah orang yang pertama dan mau melayani. Jadi yang dikatakan di sini ialah bagaimana kita menjadi terdepan, tetapi menurut ajaran Yesus. Saya ingin yang terkemuka, tapi harus menjadi yang terakhir. Mendahulukan orang lain, mendahulukan orang lain. Siapa yang ingin terbesar dalam kerajaan surga harus menjadi pelayan bagi semuanya. Dan akhirnya Yesus datang dengan satu simulasi yang saya kira sangat penuh makna, ya, secara simbolis dia penuh makna. Dia mengambil anak kecil, lalu berkata, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa menerima anak kecil ini, maksudnya suatu kehidupan dalam bingkai seorang anak kecil, maka dia menerima aku, bukan saja menerima aku, melainkan menerima dia yang mengutus aku. Saya mau tanya lagi, apa sih ciri-ciri yang perlu kita ambil dari anak kecil sehingga Yesus menjadikan anak kecil itu sebagai paradigma, sebagai satu acuan untuk kita memiliki prinsip terbesar di surga, tapi dengan cara Yesus. Anak kecil itu kira-kira kalau mau disebutkan anak kecil apa yang bisa kita ambil dari anak kecil? Ya, tidak berdendam, gitu ya. Tidak berdendam, apa lagi? Ya, jujur. Tidak berdendam, jujur, apa lagi? Ya kan, apa lagi? Ayo, yang gendong baby dari sini, apa lagi dari anak kecil? Ya, selain tidak berdendam, jujur, apa lagi? Ya, ada lagi